Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan live streaming pada sore hari ini. Kita kembali akan melanjutkan studi Areopagus kita di dalam tema yang ketiga mengenai ibadah, ya, menikmati kemuliaan Allah. Ibadah adalah untuk menikmati kemuliaan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Untuk sore hari ini lagi, Tuhan mengizinkan kami semua di berbagai tempat dan waktu kami boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan melalui studi Kristen Areopagus. Dan kami berdoa biarlah waktu kami merenungkan firman-Mu terutama mengenai ibadah dan bagaimana gereja melakukan ibadah di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan memimpin kami sehingga kami tidak saja memahami kebenaran itu, tetapi kami dimampukan untuk menerapkan kebenaran itu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan hanya di dalam pimpinan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak kita membahas tema ini, ibadah menikmati kemuliaan Allah, dengan beberapa hal yang kita alami di dalam fakta kehidupan kita. Bapak Ibu melihat di dalam slide terkait dengan introduksi. Di situ saya katakan mengenai adanya perang ibadah. Perang ibadah itu maksudnya adalah ada pihak di dalam kekristenan yang berjuang untuk mempertahankan bentuk ibadah tetapi membuang isi daripada ibadah itu. Ada juga di dalam pihak kekristenan yang lain yang mempertahankan isi ibadah tetapi juga kurang memperhatikan bentuk ibadahnya. Nah, bagaimana perang ibadah ini kita lihat di dalam beberapa penyelewengan yang terjadi di dalam kehidupan gereja kita sampai hari ini. Yang pertama, kita bisa lihat peperangan itu terlihat di dalam aspek ibadah dan marketing. Ibadah pada zaman sekarang itu lebih tepatnya banyak sekali disusupi oleh hal-hal yang bersifat marketing, ya, dengan alasan bahwa ini adalah strategi penjangkauan ya. Ibadah itu lebih identik dengan budaya pop, ya. Budaya pop di sini ini bukan hanya mengacu kepada musiknya saja, tetapi lebih kepada sebuah arus budaya yang menembus masuk ke dalam banyak kehidupan sehari-hari dari masyarakat terkait dengan ide-ide yang baru untuk pembaharuan. Dan David Wells itu mengatakan bahwa ide-ide pembaharuan itu biasanya itu adalah anti otoritas, sehingga kalau kita bicara mengenai doktrin, dogma itu seringkali tidak mau didengarkan, ya. Sehingga yang mereka utamakan adalah hal-hal yang bersifat penjangkauan dalam aspek marketing, ya. Kita bisa lihat itu di dalam beberapa hal yang mereka lakukan. Contoh, liturgi ibadah diubah. Liturgi ibadah itu yang tadinya bersifat tradisional seolah-olah dilihat sebagai sesuatu yang kaku sekali dan kurang interaktif, sehingga mereka kemudian mencoba membuatnya dalam bentuk seperti tanda petik klub, ya, di malam hari yang dengan lampu-lampu yang remang-remang dan juga kemudian musik-musik yang mereka desain berdasarkan keinginan. Karena apa? Karena urusan penjangkauan. Dan ada juga yang berpikir bahwa ibadah tertentu hanya dinikmati oleh generasi tua saja. Bagaimana dengan generasi muda? Untuk menjangkau generasi muda, maka mari kita beradaptasi dengan keinginan atau selera daripada generasi muda kita. Maka di sini saudara, usaha-usaha untuk pembaharuan itu akhirnya menyebabkan ibadah sebagai tempat marketing dan bukan lagi pemberitaan kebenaran Allah yang sejati. Yang kedua, kita bisa lihat juga ibadah itu dikaitkan dengan mood hati, dan seringkali mood hati orang itu dikaitkan dengan selera musik. Jenis musik yang digunakan, gaya musik itu apa, ritmenya bagaimana, alat musik yang digunakan, semuanya itu membuat orang itu dipengaruhi perasaannya, moodnya, hatinya, sehingga waktu dia beribadah kalau jenis musiknya nggak sesuai, gayanya, ritmenya, alat musiknya nggak sesuai, maka dia tidak dapat menikmati ibadah itu. Bahkan mungkin saja dikatakan bahwa ibadah itu tidak memadai. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi terkait dengan selera. Dan kalau kita katakan mengenai selera, berarti selera itu tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat universal, karena namanya selera pasti ada perbedaan. Selera saya berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan yang lainnya, dengan sesama yang lain. Jadi sekali lagi, kalau ibadah hanya berdasarkan kepada mood hati kita, selera yang kita miliki, maka ini akan menjadi ibadah yang kacau karena bergantung kepada selera manusia. Dan sekali lagi, selera itu tidak menyatukan, selera itu seringkali memecah belah. Yang ketiga, saudara, saya melihat bahwa adanya penyimpangan di dalam ibadah kita terkait dengan ibadah dan kebutuhan diri. Ibadah itu akhirnya dijadikan sebagai karnaval persaingan, ya.
Kalau saudara dan saya melihat bagaimana beberapa gereja tertentu yang punya worship leadernya itu harus punya penampilan tertentu ya, atau dalam ibadah tertentu harus punya karunia tertentu ya, dan kalau saya tidak punya karunia itu atau saya tidak punya kapasitas worship leader yang demikian, maka terjadilah adanya iri hati, kecemburuan atau keminderan dan lain-lain. Jadi ibadah menjadi titik karnaval ya, persaingan ya antara satu dengan yang lain, kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Jadi bukan Tuhan yang diberitakan di sana, dan kenikmatan yang kita nikmati adalah diri kita dan bukan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, kita bisa lihat di dalam penyelewengan ibadah adalah ibadah itu seolah-olah diganti sebagai suatu tindakan terapeutik ya saudara, sebuah usaha untuk kemudian kita lakukan untuk menjadikan ibadah itu sebagai tempat di mana orang-orang itu dimotivasi dengan berbagai macam sumber-sumber yang ada ya. Ibadah itu kita jadikan sebagai tempat untuk memotivasi ya. Jadi pengkhotbahnya itu berfungsi sebagai motivator ya, motivator. Dan sekali lagi dia dapat menggunakan sumber-sumber motivasi itu bukan saja dari Alkitab, tetapi bisa saja dari tokoh-tokoh dunia yang dia bisa sebutkan begitu amat banyak ya, lebih banyak daripada pengetahuan Alkitab dia. Sehingga sekali lagi ibadah dijadikan sebagai tempat orang mendapatkan motivasi. Saya tidak katakan bahwa Alkitab tidak memotivasi orang, tetapi Alkitab dan juga ibadah itu sendiri tidak direduksi ya, tidak direduksi hanya sekedar di dalam urusan motivasi. Ada juga yang kemudian menjadikan ibadah sebagai stand up comedy. Kenapa saudara? Stand up comedy jadi lawakan saudara ya. Isi daripada ibadah itu hanyalah melawak. Apalagi khotbah yang disampaikan, khotbah itu tidak lagi berorientasi kepada kebenaran Allah, kepada karakter Allah, kepada kehendak Allah bagi umatnya, tetapi lebih kepada komedi, sesuatu yang lelucon, sehingga tidak ada lagi keseriusan, tidak ada lagi transendensi Allah yang ditekankan di dalam ibadah. Yang ada adalah imanensi, tetapi transendensi Allah dibuang. Kemudian ada juga yang menjadikan ibadah itu sebagai tempat untuk adanya mujizat kesembuhan. Ya, kita baru-baru ini mendapatkan satu kondisi di mana wabah corona itu begitu membuat ketakutan ya, dan akhirnya ada muncul daripada pengkhotbah besar, salah satu pengkhotbah besar di Indonesia yang mengatakan bahwa dalam nama Yesus maka corona itu akan pergi ya, corona itu akan berakhir. Tetapi faktanya hari ini tingkat orang yang terinfeksi daripada corona itu semakin bertambah. Jadi di mana kalimat itu berfungsi ya. Jadi kita katakan bahwa ibadah itu akhirnya diganti menjadi tempat kesembuhan, ibadah kesembuhan, mujizat kesembuhan. Saya tidak katakan bahwa Allah tidak mungkin menyembuhkan. Allah mungkin menyembuhkan, tetapi dia juga mungkin untuk tidak menyembuhkan. Sehingga tidak boleh direduksi hanya kepada urusan mujizat kesembuhan. Atau juga dikatakan di dalam khotbah-khotbahnya itu hanyalah urusan berkat, kesuksesan. Teologia sukses lebih tepatnya. Dan kita tidak berbicara apakah kehendak Allah. Sekali lagi, kehendak Allah yang sejati, karakter Allah yang sejati tidak diberikan di dalam ibadah. Sehingga kenikmatan ibadah itu adalah berpusat kepada siapa? Pusat ibadah itu kepada diri atau kepada Allah? Seharusnya saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang menikmati Allah dan bukan menikmati diri dengan rangkaian keberagaman bentuknya yang tadi saya sudah katakan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu ibadah yang sejati? Dan bagaimana seharusnya ibadah sejati itu dijalankan oleh orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan di muka bumi ini. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang terkait dengan ibadah sejati dan bagaimana seharusnya umat Allah menjalankan ibadah itu. Hal yang pertama kita lihat adalah keselamatan. Bertujuan untuk memanggil umat Allah beribadah. Keselamatan adalah panggilan untuk beribadah. Dasar ibadah sejati yang dilakukan oleh gereja Tuhan sepanjang zaman itu adalah Kristus dan karya penebusannya atau karya penyelamatannya. Saudara dan saya mulai melihat di dalam beberapa teks Alkitab yang menunjukkan bahwa panggilan beribadah tidak bermuara di dalam diri manusia, tetapi panggilan beribadah itu bermuara di dalam diri Allah, di dalam diri Kristus dan karya penebusannya. Mari kita baca beberapa teks Alkitab di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi kita semua. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini adalah kalimat Allah kepada Musa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin peristiwa Eksodus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 3 ayat yang ke-12 dari kitab Keluaran menunjukkan bahwa tujuan daripada Eksodus adalah supaya Israel beribadah kepada Allah. Tujuan dari Eksodus tidak ada yang lain, bukan sekedar menikmati tanah Kanaan, tetapi tujuan daripada Eksodus adalah beribadah kepada Allah. Kata ibadah di dalam teks aslinya bahasa Ibrani adalah abad, yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani itu adalah letreian atau liturgian, yang hari ini kita kemudian pakai di dalam bahasa Indonesia itu liturgi, yang berarti saudara adalah religious atau spiritual service. Jadi ibadah berbicara mengenai spiritual service, pelayanan rohani atau pelayanan agamawi yang ditujukan kepada Allah. John Frame mengatakan bahwa kata abad ini sendiri sebenarnya mengacu kepada dua sifat daripada ibadah. Sifat ibadah itu melingkupi ibadah yang luas dan juga ibadah yang sempit. Ibadah yang sempit, saudara, itu di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Allah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan ini mengacu kepada ibadah yang sempit, di mana umat Allah datang dan beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tetapi juga ibadah itu tidak saja mengacu kepada urusan yang sempit, yaitu kita berjumpa di dalam rumah Tuhan atau berjumpa di dalam satu lokasi tertentu yang sudah ditetapkan, dan kemudian kita beribadah di sana, merayakan akan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam penebusan. Tetapi juga ibadah itu mencakup ibadah yang sangat luas. Ibadah yang luas itu adalah di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan korban yang hidup, bukan korban yang mati, tetapi persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup. John Frame mengatakan bahwa korban yang hidup berarti menghidupi hidup yang telah ditransformasi oleh Roh Allah di dalam dunia ini. Jadi itu berarti saudara, ibadah yang sempit adalah miniatur daripada seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita sebagai umat Allah yang telah ditebus Allah, di mana engkau dan saya harus merefleksikan akan karya penebusan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita boleh menghidupi kebenaran-kebenaran Allah, prinsip-prinsip firman yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam Kejadian 2 ayat 15 juga memberitahukan kepada kita bahwa arti ibadah bukan hanya ibadah yang sempit, tetapi sekaligus juga ibadah yang luas. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, saudara, di situ dikatakan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan taman itu. Kata untuk mengusahakan adalah to serve atau to keep, saudara ya. Jadi kata ini berkaitan dengan apa? Spiritual service. Di dalam konsep perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, urusan mengusahakan taman, mengelola taman, menaklukkan bumi ini adalah bagian dari apa? Spiritual service. Jadi tidak ada dikotomi antara kehidupan gerejawi dan kehidupan non gerejawi, atau tidak ada yang namanya kehidupan yang bersifat rohani dan kehidupan yang tidak bersifat rohani. Tidak demikian saudara, karena seluruh kehidupan kita di dalam konsep Alkitab adalah kehidupan yang bersifat rohani, kehidupan yang beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada tempat bagi manusia untuk tidak beribadah kepada Allah. Dimanapun dia berada, maka disitulah manusia itu beribadah kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada kita tempat untuk beribadah, tetapi sekaligus memberikan kepada kita hidup ini sebagai wujud daripada ibadah kita kepada Dia.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya dapat melihat bahwa Keluaran 3 ayat 12 mau menekankan satu poin yang sangat penting, bahwa ibadah adalah inisiatif Allah berdasarkan kehendak kekalnya yang penuh rahmat. Ibadah adalah inisiatif Allah berdasarkan kehendak kekalnya yang penuh rahmat. Dia menyelamatkan kita, itu adalah kehendak Dia, tetapi untuk apa? Adalah untuk beribadah kepada Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ibadah adalah inisiatif Allah, maka tidak ada satu manusia pun yang memperbolehkan dirinya untuk tidak beribadah kepada Allah. Siapapun dia, saudara dan saya wajib beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kehendak kekal Allah, ini adalah inisiatif Allah. Jadi ibadah adalah pemberian Allah, gift daripada Tuhan. Ibadah bukanlah hasil inisiasi dari manusia, ibadah juga bukan hasil inisiasi dari gereja lokal atau sinode, tetapi ibadah itu sendiri yang dilakukan oleh gereja Tuhan adalah hasil daripada inisiasi Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah mendapatkan tempat yang sentral di dalam kehendak kekal Allah. Demikian juga ibadah seharusnya mendapatkan sentral di dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Teks yang kedua yang saudara dan saya melihat adalah di dalam kitab Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca bagi engkau dan saya. Pasal 6 kitab Keluaran ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi ini adalah bagian firman Tuhan, saudara, yang merupakan ingatan yang Allah berikan kepada Musa tentang perjanjiannya dengan para patriark dan kemudian dilanjutkan kepada Israel dan termasuk Musa di dalamnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini, saudara, Kristus dan karya penebusannya itu adalah satu-satunya cara yang Allah berikan kepada engkau dan saya untuk memungkinkan ibadah sejati yang merupakan kehendak Allah dan inisiasi Allah itu dimungkinkan bagi engkau dan saya. Tanpa Kristus, tanpa karya penebusannya tidak pernah akan ada ibadah. Nah, ada 3 elemen penting di dalam keselamatan Israel yang Allah itu nyatakan berdasarkan nama Dia Yahweh, ya. Di situ dikatakan, aku membebaskan Israel dari kerja paksa. Aku melepaskan Israel dari perbudakan dan aku menebus Israel dengan tangan yang teracung. Ya, tangan yang teracung itu paralel dengan kalimat hukuman-hukuman yang berat atau sama dengan tula-tula. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah kata atau istilah menebus, ya, istilah menebus, membebaskan, melepaskan, menebus, ya. Kata menebus, saudara, dalam bahasa Inggris redeem, saudara, itu mengacu kepada pemulihan hak-hak seseorang melalui membayar uang tebusan. Melalui membayar uang tebusan. Budak, saudara, untuk bebas daripada tuan pemiliknya, dia harus membayar uang tebusan kepada tuannya itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus di dalam karya penebusannya, Dia membayar uang tebusan itu bukan kepada iblis tetapi kepada Allah, untuk kemudian membebaskan engkau dari kutuk dosa, yaitu kematian, dan membebaskan engkau dari penghakiman kekal Allah. Melalui apa? Melalui darah penebusannya. Kita lihat itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi istilah menebus ini mengingatkan kepada engkau dan saya mengenai apa? Penebusan yang dilakukan oleh darah Kristus,
yang membayar atau membeli saudara daripada dosa-dosa saudara, melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara, menebus saudara, dan membayar lunas hutang dosa saudara kepada Allah, memungkinkan saudara bebas, memungkinkan saudara dimerdekakan, memungkinkan saudara dan saya menikmati relasi yang baru dengan Allah di dalam perdamaian, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, hal ini saudara, Keluaran 6 ini kemudian digenapi di dalam Keluaran 12 ketika Tuhan itu mengizinkan anak domba Paskah itu dikorbankan, yang kemudian mengacu kepada, tentu saja kita semua ketahui, yaitu Yesus Kristus. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 13 merupakan penetapan daripada perayaan Paskah di Israel. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13 saya bacakan bagi kita. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, kata aku akan menjalani, istilah di dalam ayat yang ke-12 menjalani itu abar, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-13 aku akan lewat, itu pasah, ya saudara ya. Jadi kata ini pasah dan abar saudara, itu kalau diterjemahkan berarti to cross over, pass over atau pass through saudara. Nah, kata pasah itu saudara dalam kata kerjanya bahasa Ibrani saudara berarti melindungi, mengacu kepada a protective offering, kepada darah korban yang kemudian memprotek, melindungi orang-orang yang berada di balik pintu itu atau yang berada dalam rumah tersebut. Jadi setiap rumah orang Israel yang dimana darah itu dioleskan kepada tiang pintu dan ambang pintu dari rumahnya, maka ketika Allah itu lewat, maka yang terjadi adalah tidak ada kemusnahan. Karena apa yang dilihat bukan Israel yang berdosa, tetapi yang dilihat adalah darah anak domba yang tak bercacat celah yang dioleskan di depan pintu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dimaksudkan dengan darah Kristus. Adalah darah yang memprotektif, darah yang melindungi, darah yang memberikan kepada engkau dan saya perlindungan daripada penghakiman Allah, sehingga kemusnahan, kebinasaan tidak terjadi kepada umat pilihan Allah, tetapi yang ada adalah kehidupan. Kehidupan saudara, kehidupan. Darah anak domba Paskah mengacu kepada siapa? Darah Kristus. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36, Yohanes Pembaptis, nabi terakhir daripada perjanjian lama, menunjuk Kristus. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dari firman Tuhan ini saudara, saya melihat bahwa Kristus dan karya penebusannya, pencurahan darah Kristus memungkinkan terjadinya apa? Peribadatan yang sejati. Memungkinkan terjadinya relasi yang baru antara kita manusia berdosa yang telah ditebus dengan Allah yang adalah Tuhan Bapa kita. Kristus karya penebusannya adalah satu-satunya dasar dan alasan bagi ibadah yang sejati. Jadi mengapa saudara datang ibadah? Apa yang mendorong saudara untuk beribadah? Bukan karena saudara dan saya menjumpai orang-orang tertentu di dalam komunitas itu yang memiliki selera yang sama dengan kita. Karena gereja bukanlah atau ibadah bukanlah perkumpulan klub. Juga bukan perkumpulan di mana saudara dan saya memiliki selera yang sama atau karunia-karunia tertentu yang sama. Tidak saudara. Saudara dan saya datang ke gereja, datang beribadah karena apa? Karena Kristus sudah lebih dahulu memungkinkan kita datang dan menghampiri Allah, menghampiri tahta kudus Allah, padahal kita adalah orang berdosa. Tetapi di dalam ketaatan dan kebenaran Kristus, saudara dan saya dimungkinkan untuk menghampiri tahta kudus Allah. Maka dasar untuk beribadah adalah Kristus dan karya penebusannya, dan alasan saudara beribadah adalah Kristus dan penebusannya. Kalau Kristus dan karya penebusannya bersifat kekal, maka dasar dan alasan untuk beribadah itu juga bersifat kekal. Sekali lagi saya mau tekankan, tidak ada alasan bagi orang yang percaya kepada Kristus untuk tidak beribadah kepada Allah. Surat Ibrani memperingatkan kepada engkau dan saya bahwa jangan engkau menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Barang siapa yang dengan sengaja menghindarkan dirinya dari ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, sesungguhnya dia sedang menghina karya penebusan Kristus dan Kristus itu sendiri. Jadi ibadah yang sejati saudara merupakan respon kita,
merupakan ucapan syukur kita kepada karya penyelamatan Allah di dalam hidup kita. Jadi ibadah sejati sekali lagi bukan marketing. Ibadah sejati bukan terapeutik, bukan. Ibadah sejati juga bukan soal mood hati kita. Tapi ibadah sejati adalah berbicara mengenai respon saudara kepada karya penyelamatan Allah di dalam Kristus, yang merupakan satu-satunya dasar dan alasan bagi kita beribadah. Yang kedua, saudara, apa ciri ibadah yang sejati? Untuk membedakan ibadah yang bersesuaian dengan kehendak Allah dan ibadah palsu yang mungkin saja berkembang di dalam gereja-gereja zaman sekarang. Yang pertama, ciri ibadah sejati, saudara, objek penyembahan dari ibadah itu harus benar. Ibadah berbicara mengenai objek penyembahan. Ibadah manapun di dalam agama-agama yang non-Kristen sekalipun pasti akan berbicara mengenai objek penyembahan. Jadi ibadah tidak mungkin terlepas daripada objek penyembahan. Pertanyaannya adalah objek penyembahan yang mana yang benar? Alkitab menunjukkan di dalam Keluaran 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-38 dan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 66. Ini adalah satu cerita yang begitu panjang sekali tentang pembangunan kemah suci dan bait suci, yang menunjukkan kepada engkau dan saya di dalam pembangunan kemah suci dan bait suci yang diinisiasi oleh Allah ini bahwa hanya Allah Tritunggal saja yang menjadi objek penyembahan sejati kita. Allah Tritunggal, bukan Dwitunggal, bukan monoteisme tunggal, bukan. Allah Tritunggal yang menjadi satu-satunya objek penyembahan yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemah suci dan bait suci berbicara bahwa sentralitas daripada ibadah Israel itu bukan terletak kepada para nabi, bukan juga terletak kepada kemah itu sendiri, tetapi sentralitas dari ibadah Israel adalah kepada pribadi Allah dan firman yang Allah berikan melalui Musa. Umat Allah, saudara, umat Allah itu dipanggil keluar dari kemah mereka masing-masing, lalu berkumpul di kemah pertemuan, yaitu kemah suci yang berada di tengah-tengah perkemahan Israel, lalu mereka beribadah di sana. Mereka berjumpa dengan siapa, saudara? Bukan berjumpa dengan Musa, tapi berjumpa dengan siapa? Allah yang menyatakan diri di dalam Shekinah, di dalam awan kemuliaan, yang dari sana Allah berbicara kepada umatnya. Jadi kalau saudara dan saya membaca mengenai kemah suci dan bait suci, maka kita menemukan bahwa pusat ibadah Israel tidak ada yang lain selain daripada Allah dan firman-Nya. Di dalam pembangunan kemah suci, saudara, inisiator daripada pembangunan itu adalah Allah sendiri. Kenapa, saudara? Ada satu kalimat yang berulang-ulang di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Allah berkehendak untuk berdiam di tengah-tengah umatnya. Ingat kalimat ini, kehendak Allah. Kenapa Allah menginisiasi pembangunan bait suci dan juga kemah suci, saudara? Karena Allah memang menginginkan berdiam di tengah-tengah umatnya. Dia adalah Allah yang transenden, yang jauh dari ciptaan dan tidak mungkin terjangkau oleh ciptaan, tetapi saat yang sama dia adalah Allah yang imanen, yang hadir di tengah-tengah umatnya. Dia memang mau hadir di tengah-tengah umatnya. Saya baca beberapa ayat firman Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara bahwa memang Allah berkehendak untuk hadir, dan karena itu dia menjadi objek satu-satunya daripada penyembahan umat Allah. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lalu pasal 29 ayat 45 sampai 46 kitab Keluaran. Ayat yang ke-45 sampai 46, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Kata diam di tengah-tengah mereka diulang 2 kali dalam ayat 45 dan 46, menunjukkan betapa menjadi sentral pemikiran Tuhan bahwa Allah memang harus berdiam di tengah-tengah umatnya sebagai objek penyembahan yang sejati. Lalu di dalam Yesaya 7 ayat 14, berdiam di tengah-tengah umatnya itu disimpulkan dengan satu kalimat yang berulang-ulang kita kumandangkan di dalam hari raya Natal. Yesaya 7 ayat 14,
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23 berarti Allah beserta kita. Lalu Yohanes 1 ayat yang ke-14 saudara. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa firman yang telah menjadi daging itu berdiam di tengah-tengah kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Semua kalimat ini menunjukkan satu kehendak Allah yang diinginkan untuk dikerjakan oleh setiap umat pilihannya adalah apa? Mendirikan bait suci, mendirikan kemah suci, dan menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Semuanya ini membuktikan kepada engkau dan saya bahwa Allah menghendaki adanya ibadah, tetapi juga Allah menunjukkan bahwa objek penyembahan yang sejati tidak ada yang lain kecuali Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara lihat dasar pembangunan kemah suci bukan keinginan Musa, Harun dan Israel, tetapi Allah yang menginginkannya. Kemah suci dan juga bait suci adalah pemberian Allah bagi umat Israel. Saudara lihat blueprint dari kemah suci. Datang dari Tuhan Allah. Bahan-bahan untuk pembangunan kemah suci disiapkan oleh Allah. Para tukang dan seniman yang ahli juga digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan itu semua. Para pelayan kemah suci juga disiapkan oleh Allah. Jadi semua saudara, semua ibadahnya, bangunannya, semua penata layannya datang dari Tuhan Allah saudara. Menunjukkan sekali lagi bahwa ibadah adalah menjadi sentral daripada kehendak Allah. Dan objek daripada penyembahan itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri sebagai pusat ibadah yang sejati. Dengan demikian saudara, apa implikasinya? Semua ibadah yang sekalipun dilakukan oleh gereja yang menamakan gereja Kristus tanpa memiliki objek penyembahan yang sejati yaitu Allah Tritunggal, itu bukan gereja. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang menempatkan Allah Tritunggal sebagai pusatnya, karena dia berkehendak untuk hadir di tengah-tengah umatnya supaya dia menjadi Allah kita dan kita adalah umat kepunyaannya. Kita beribadah kepada dia. Ciri yang kedua. Ibadah yang sejati adalah di dalam ibadah itu harus mengkhotbahkan firman. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang harus mengkhotbahkan firman. Pertanyaannya adalah kenapa? Mimbar saudara, kenapa di dalam gereja-gereja tradisional saudara disimbolkan dengan mimbar itu dibangun lebih tinggi daripada jemaat? Itu bukan soal supaya pengkhotbahnya itu lebih penting ya. Bukan soal itu. Atau supaya pengkhotbah itu dihormati ya. Atau menunjukkan kesombongan pride daripada pengkhotbah. Bukan saudara. Ketika mimbar itu dibangun lebih tinggi saudara. Itu menunjukkan kepada prioritas firman di dalam ibadah. Itu adalah simbolik saudara. Dan kita menemukan bahwa gereja-gereja tradisional sampai hari ini masih memiliki mimbar-mimbar yang mereka bangun itu lebih tinggi. Untuk menunjukkan apa? Prioritas firman di dalam ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati harus mengkhotbahkan firman. Kenapa harus mengkhotbahkan firman? Ada beberapa alasan yang saudara dan saya bisa temukan di dalam Alkitab. Pertama, kenapa harus memberitakan firman? Karena firman adalah penyataan diri Allah yang khusus kepada umatnya. Firman adalah penyataan diri Allah yang khusus kepada umatnya. Dari mana umat Allah bisa merasakan, bisa mengetahui, dan bisa mengalami Allah hadir di tengah-tengah umatnya? Bukan soal puji-pujian saudara. Bukan juga soal musiknya. Tetapi soal firman yang dinyatakan berdasarkan Alkitab saudara, yang diwahyukan oleh Allah. Karena firman itu adalah penyataan diri Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu menyatakan pribadi Allah, siapa dia kepada manusia. Saudara dan saya waktu membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan bahwa anak Allah yang adalah sang firman itu yang duduk di pangkuan Bapa itu dialah yang menyatakan Allah. Bahkan saudara baca di dalam Kolose, di dalam kemanusiaan Yesus, seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam diri Yesus. Itu berarti Alkitab mengatakan bahwa firman itu begitu penting. Kenapa? Karena firman itu kita menemukan Allah di dalamnya.
Allah itu menyatakan diri di dalam firman itu. Kita mengenali karakter dia, kita mengenali seluruh kehendak dia, pikiran-pikiran dia hanya di dalam firman. Bagaimana mungkin saudara dan saya memiliki objek penyembahan yang benar tentang Allah Tritunggal jika saudara dan saya tidak mengenali dia di dalam kebenaran firman? Firman adalah penyataan diri Allah. Maka untuk saudara kenal pribadi dia, kenal karakter dia, natur dia, kehendak dia, segala apa yang menjadi keinginan daripada Allah bagi kita umatnya, bagi kita manusia dan seluruh ciptaannya, saudara harus baca Alkitab. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini begitu penting di mana engkau dan saya memprioritaskan firman Allah di dalam seluruh peribadatan kita. Firman itu bukan saja penyataan Allah, penyataan diri Allah yang khusus kepada umatnya, tetapi firman itu adalah satu-satunya sarana untuk kita mengenal Allah sejati. Jadi untuk beribadah kepada objek penyembahan yang sejati, yaitu Allah Tritunggal, saudara dan saya harus mengenali dia melalui kebenaran firman Allah. Jadi mimbar gereja yang tidak mengutamakan pemberitaan firman yang sejati, yang membuang firman itu daripada kehidupan gereja, mimbar itu sesungguhnya tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Mimbar itu seharusnya tidak layak lagi memberitakan firman. Kenapa? Karena dia sedang membuang Kristus daripada kehidupan gereja Tuhan. Saudara dan saya harus mengingat bahwa engkau dan saya hanya bisa menyembah Allah yang benar jika engkau dan saya mengenali dia melalui kebenaran firman. Firman adalah penyataan diri Allah. Firman melaluinya dan di dalamnya engkau dan saya mengenal dia. Kedua, kenapa saudara dan saya harus mengkhotbahkan firman di dalam ibadah? Karena firman menyatakan transendensi dan imanensi Allah. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat agung di dalam ibadah kita. Ibadah sejati harus mencerminkan transendensi dan imanensi Allah. Bagaimana saudara dan saya itu memikirkan ini secara praktis di dalam kehidupan kita? Saya ambil contoh di dalam kasus Nadab dan Abihu. Mereka baru saja ditabiskan bersama dengan papa mereka, Imam Besar Harun. Mereka menjadi imam-imam yang menolong daripada papanya Imam Besar Harun untuk mengerjakan tugas pelayanan. Baru ditabiskan. Waktu mereka masuk dan menyalakan, mau membawa perapian itu ke ruang kudus, apa yang terjadi? Mereka membawa api yang asing. Dan ketika api asing itu ditaruh di mezbah ukupan di ruang kudus Tuhan, Allah langsung menyambar mereka dengan api dari langit. Dan mereka saat itu juga mati dengan apa? Dengan pakaian imam di tubuh mereka. Lalu mayat mereka dikuburkan dibawa keluar perkemahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hal itu terjadi di dalam peribadatan Israel, saudara, itu menggambarkan dua hal sekaligus, transendensi dan imanensi. Allah hadir di tengah-tengah umatnya, tidak berarti Allah itu berhenti menjadi Allah. Allah tetap Allah dengan karakter dia, sekalipun dia adalah Allah yang imanen yang hadir di tengah-tengah umatnya, tetapi saat yang sama dia tidak kehilangan kebesarannya, keagungannya, kemahakudusannya, kemahaadilannya, dan seterusnya, saudara. Dia tidak kehilangan itu semua, sehingga ketika hal yang jahat yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, maka api dari langit langsung datang dan menghanguskan Nadab dan Abihu. Maka ibadah yang sejati, gereja Tuhan yang melakukan ibadah, dia tidak akan membuang transendensi Tuhan. Dia tidak hanya menarik Allah itu hanya kepada imanen, Allah hadir di bumi ini dan kemudian membuang kealahan daripada Allah itu. Saudara lihat di dalam pribadi Kristus, Kristus adalah perwujudan transendensi dan imanensi Allah yang begitu agung. Yesus manusia, dia hadir berjalan di tengah-tengah umat Allah, mengalami kelemahan, kesukaran, bahkan kematian sama seperti manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi saat yang sama, Yesus tidak kehilangan kealahannya. Dia tetap Allah yang maha agung, dia tetap Allah yang maha besar, maha hadir, maha kudus, dan seterusnya. Seluruh natur kealahan ada pada diri Kristus. Maka waktu saudara dan saya melihat hal ini, gereja yang sejati adalah gereja yang mengagungkan Allah, yang meninggikan Allah berdasarkan karakter Allah. Tetapi juga gereja yang sejati bukanlah gereja yang kemudian takut karena dihukum Tuhan, tetapi dia mendekat kepada Allah di dalam kasih. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita adalah diangkat sebagai anak-anak yang dikasihinya, dan kita berelasi dengan Allah sebagai bapa dan anak. Bapa dan anak. Sebuah ikatan yang begitu intim, sebuah ikatan yang begitu amat dekat. Papa dan anak, bapa dan anak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang agung, saudara.
Sehingga gereja Tuhan, gereja yang hanya mengutamakan urusan horizontal, relasi sama dengan sesama saja, tetapi dia membuang Kristus yang maha agung, Allah yang maha agung di dalam kehidupan gereja Tuhan, dia berdosa kepada Tuhan. Berdosa kepada Tuhan ya saudara. Jadi ini adalah aspek yang begitu penting. Transendensi dan imanensi harus terlihat di dalam kehidupan kita. Kita takut dan gentar hormat kepada Allah, tetapi di saat yang sama juga kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu takut kepada hukumannya, tetapi kita mendekat di dalam keberanian, kata Ibrani. Mendekat di dalam keberanian karena apa? Karena kasih yang Allah berikan kepada kita. Transendensi dan imanensi mengikat kehidupan daripada umat Allah dalam beribadah. Yang berikutnya saudara, kenapa firman itu yang harus diberitakan? Karena firman, hanya firman yang melahirkan gereja, hanya firman yang mempertumbuhkan gereja sejati di dalam iman yang sejati kepada Kristus. Gereja hadir, dilahirkan melalui firman dan dipertumbuhkan oleh firman. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa dari pendengaran akan firman Kristus maka lahirlah iman yang sejati. Yohanes 15 ayat 4-7 mengatakan bahwa barang siapa yang tetap tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka dia akan berbuah lebat. Jadi itu berarti saudara, firman yang sejati itu perlu dikhotbahkan di dalam peribadatan yang kudus, peribadatan yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Kegunaannya adalah supaya mereka yang adalah umat pilihan Allah dipanggil kepada iman yang sejati, dilahirbarukan oleh kebenaran firman itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan orang-orang pilihan Allah melalui firman itu memberikan iman yang sejati dan mempertumbuhkan iman daripada umat itu melalui firman Allah. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa engkau dan saya adalah umat pilihan Allah? Gak ada yang tahu bukan? Kecuali Tuhan Allah. Caranya Allah panggil umat pilihan Allah datang kepada dia dengan apa? Beritakan firman Allah, beritakan Injil Kristus saudara. Banyak KKR, kebaktian-kebaktian rohani yang sudah tidak lagi memberitakan Kristus. Yang ada adalah mujizat kesembuhan lah, artis-artis ditampilkan lah. Mana Kristusnya? Karena umat pilihan Allah dipanggil Allah datang kepada Kristus, keluar daripada keberdosaannya melalui firman. Dari situ saudara dan saya mengetahui bahwa saya adalah umat pilihan atau bukan. Dari apa? Dari pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang ditanamkan di dalam jiwa saudara melalui kelahiran kembali. Jadi firman yang sejati harus diberitakan. Bagaimana gereja Tuhan bisa kemudian mengalami kebangunan rohani? Banyak gereja yang mengatakan begini, kalau hamba Tuhan ini yang berkhotbah, kita rasa terbangun. Kalau hamba Tuhan yang lain yang berkhotbah, kita rasa tidak terbangun. Saudara salah. Kebangunan rohani bukan terletak kepada siapa pengkhotbahnya, tetapi kebangunan rohani terletak kepada siapa? Sang firman. Firman Allah yang dikhotbahkan itu saudara. Karena melalui itu Roh Allah melahirkan saudara, melalui itu Roh Allah mempertumbuhkan iman saudara. Jadi di mana gereja yang sejati, tidak mungkin tidak ada firman yang sejati di situ. Firman itu bukan saja melahirkan dan mempertumbuhkan, tetapi firman itu saudara menjadi pedoman bagi moralitas umat Allah. Orang percaya yang dilahirbarukan dan dipertumbuhkan imannya oleh pekerjaan Roh Allah melalui firman, dia harus memiliki pagar pembatas bagi moralitas hidup dia. Apa bedanya gereja yang sejati, umat Allah yang sejati dengan orang-orang kafir di luar sana yang tidak kenal Kristus? Perbedaannya adalah di dalam kehidupan etika yang berpedoman kepada firman Allah. Saudara dan saya membaca di dalam kisah-kisah kehidupan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu banyak contoh-contoh para tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan bagaimana moralitas mereka dijagai bukan oleh diri mereka, tetapi dijagai oleh firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan apa? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar kepada engkau tentang kebenaran, mengajar kepada engkau tentang apa yang menjadi kehendak Allah, prinsip-prinsip hidup baru di dalam kehidupan saudara, yang membedakan kita daripada orang-orang yang bukan umat Allah. Saudara memperhatikan contoh kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada dalam dunia kafir bukan? Tetapi mereka tidak menjadi kafir. Mereka justru menjadi terang Kristus di dalam dunia yang kafir. Saudara lihat Yusuf,
Yusuf hidup di Mesir seorang diri tanpa orang tua bersama dengan dia, tanpa saudara-saudara seiman bersama-sama dengan dia. Tetapi ada firman yang menjagainya, sehingga ketika ujian, pencobaan datang daripada istri Potifar, dia berani berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa ini kepada Allah? Bukan kepada istri Potifar dan juga bukan kepada Potifar, tetapi kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menjaga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf dari kehidupan moralitas yang hancur, yang berdosa? Firman. Firman, saudara. Firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman begitu memiliki peranan penting dalam beribadah. Saudara dan saya mau membentuk kehidupan yang kudus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ajarkan firman Allah. Ajarkan firman Allah. Saudara, ini bukan berarti bahwa saudara akan mendapatkan jalan yang mulus, ya. Setiap kali saudara dan saya mengajar kebenaran firman Allah sebagai pedoman moralitas, setiap kali itu juga saudara menjumpai bahwa banyak perlawanan, pertentangan, bahkan dari diri kita sendiri sebagai pengajar, untuk tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Di titik ini saudara dan saya menyadari bahwa firman menjadi pedoman bagi moralitas umat Allah, tetapi saat yang sama bukan kita yang menjagai moralitas kita untuk tetap kudus, tetapi firman Allah lah yang menjagai kita. Karena kita tidak mampu, kita orang berdosa, tetapi Allah lah yang menjagai kita dan memungkinkan kita untuk hidup kudus menurut kehendak Dia. Berikutnya saudara, kenapa firman harus dikhotbahkan di dalam ibadah yang sejati? Firman itu di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7 dikatakan bahwa firman menyucikan atau membersihkan dosa-dosa umatnya. Ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dibersihkan. Dan dibersihkan itu berarti ada apa? Ada kesakitan. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi Kristus memakai penderitaan, kata Petrus, untuk memurnikan iman kita, membersihkan kekotoran dosa kita. Firman hadir untuk menyucikan kita. Firman hadir untuk membersihkan kekotoran dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, implikasinya ibadah yang sejati adalah ibadah yang menuntut pengenalan sejati akan Allah melalui firman-Nya, yang memimpin manusia menyembah Allah dengan benar sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Firman menjadi prioritas. Saudara, jangan jadikan mimbar sebagai stand up komedi, tapi jadikanlah firman Allah sebagai prioritas di dalam pemberitaan kita dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Allah. Ketiga, apa ciri khas daripada ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati terakhir saudara, ciri khasnya adalah menyatakan kekudusan Allah. Tadi bicara mengenai objek penyembahannya, yaitu Allah Tritunggal. Yang kedua adalah firman menjadi prioritas di dalam pemberitaan. Dan yang ketiga adalah menyatakan kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Saudara dan saya menikmati ibadah sebagai perjumpaan dengan Allah ketika saudara dan saya menyatakan kekudusan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kekudusan Allah itu saya kutip Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Kalimat yang sudah seringkali kita hafalkan, ya, 10 hukum Allah. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu berarti kekudusan Allah dimulai dengan sifat ibadah sejati yang eksklusif. Ibadah yang sejati itu bersifat eksklusif, tidak diinterupsi, tidak dimasuki oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah sesuatu yang berada di atas aku, beyond me, atau sesuatu ditambahkan kepada Allah, atau kemudian yang ekuivalen yang sama dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang di atas kita, ya, itu bisa saja Allah, tapi juga bisa berhala-berhala kita yang lain yang kita tuankan, yang kita jadikan itu sebagai Tuhan. Alkitab berkata bahwa kalau engkau menyembah Allah dan Mammon, tidak mungkin dua-duanya kita jadikan sebagai objek penyembahan. Tentu saudara dan saya akan terpikat kepada salah satunya. Dan seringkali yang kita terpikat adalah siapa? Bukan Allah, tetapi Mammon. Mammon, saudara, ya. Atau sesuatu yang ditambahkan, saudara, ya. Contohnya saudara dan saya di dalam ibadah, saudara dan saya menambahkan penyembahan-penyembahan yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, ya. Misalnya penyembahan kepada orang kudus. Saudara jadikan orang-orang kudus itu sebagai perantara antara kita dan Kristus. Saudara bisa sebutkan orang kudus itu siapa saja. Maria dijadikan sebagai orang kudus, Santa Maria.
Dijadikan sebagai perantara antara kita dan Kristus. Seolah-olah Kristus itu tidak cukup, maka kita harus melewati Ibu Maria, dan kemudian Ibu Maria sampaikan kepada Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang ditambahkan, saudara. Penyembahan yang seharusnya tidak pada tempatnya, saudara. Atau saudara menambahkan hal-hal yang lain, ya, sebagai objek penyembahan saudara yang ditambahkan. Seolah-olah Allah itu tidak cukup pada dirinya sendiri, saudara harus menambahkan kepada dia untuk sebagai objek penyembahan. Atau saudara menambahkan di dalam hayalan saudara, imajinasi saudara, sesuatu yang diupayakan untuk menambah kekusukan kita, menambah kekhidmatan kita dalam kita beribadah. Supaya kita lebih hikmat, kita mungkin membayangkan hal-hal yang tertentu yang terkait dengan Allah. Padahal itu tidak dimaksudkan demikian. Yang mengikat imajinasi saudara, yang mengikat hati saudara adalah Allah itu sendiri dan firman-Nya. Waktu saudara beribadah, saudara tidak boleh beribadah kepada sesuatu yang lain yang melampaui saudara, yang saudara anggap sebagai Tuhan. Bukan Allah yang sejati, bukan Allah Tritunggal itu. Juga saudara tidak boleh memakai dengan cara menambahkan hal-hal yang lain, penyembahan-penyembahan yang lain kepada penyembahan yang sejati. Seperti saya contohkan, penyembahan kepada Orang Kudus misalnya. Atau hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang setara ya saudara, setara yang kita anggap bahwa itu pun bisa dijadikan sebagai Allah bagi kita, saudara ya, Allah bagi kita. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Relasi antara kita dengan Allah tidak boleh disusupi oleh apapun dan siapapun dia. Termasuk itu adalah keluarga kita atau suami atau istri kita yang kemudian menghalangi relasi kita dengan Allah. Ini tidak berarti saudara bahwa saudara tidak boleh melayani rumah tangga kita. Bukan, saudara, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah relasi kita dengan Allah tidak boleh tergantikan oleh apapun, tidak boleh kemudian disusupi, dimasuki atau ditambahkan oleh apapun. Hanya kita dan Allah, eksklusif saudara ya. Ibadah yang sejati saudara adalah ibadah yang eksklusif saudara. Ibadah yang tidak boleh disusupi oleh apapun. Saudara, kebanyakan ibadah pada hari ini mencoba untuk menambahkan hal-hal tertentu yang kemudian memungkinkan engkau dan saya untuk sekali lagi menikmati Allah itu lebih hikmat. Ada ibadah-ibadah tertentu yang misalnya memberikan patung-patung daripada para rasul, kemudian patung-patung itu dipegang kakinya dan kemudian dicium ya. Lalu kemudian kita berdoa dan kita mengaku dosa di sana. Ini adalah, saya sengaja sebutkan untuk saudara dan saya pikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Ini adalah bukan kehendak Allah. Sekali lagi, ini membuat engkau dan saya tidak lagi memiliki relasi eksklusif, tetapi relasi yang kemudian bercabang. Dan itu adalah berhala yang Allah tidak inginkan. Ibadah yang sejati saudara itu menuntut rasa takut, hormat dan kasih kepada Allah. Yang tadi saya katakan transendensi dan imanensi Allah. Kekudusan Allah itu terlihat di dalam respon kita dalam beribadah kepada Dia. Rasa takut, rasa hormat yang bukan dibuat-buat saudara, yang bukan dibuat-buat. Saudara dan saya bukan menimbulkan itu berdasarkan perasaan, bukan saudara. Rasa takut, hormat dan kasih kepada Allah adalah emosi yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa orang yang telah ditebus Kristus. Kita datang dengan hormat, dengan takut, dengan mengagungkan Dia sekaligus mengasihi Allah saudara. Di dalam pengenalan kita kepada Dia melalui firman-Nya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukanlah sebuah perasaan natural, tetapi ini adalah emosi yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya ambil contoh saudara, ketika Daud, saya ambil contoh yang ekstrim sekalian, ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Di dalam Mazmur 51 adalah doa pengakuan dosa daripada Daud. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, saudara menemukan di situ kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Daud begitu hormat kepada Allah. Dia begitu takut kepada Allah, tetapi juga dia sadar bahwa ada kasih Allah yang mengampuni dan berbelas kasih kepada dia yang telah jatuh dalam dosa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 51. Saya baca bagi engkau dan saya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
Waktu dia mendatangi Allah, saudara, dia mendatangi dengan dasar kasih dan belas kasih Tuhan, rahmat anugerah Allah yang dia pahami, saudara, melalui kebenaran firman dan melalui seluruh sistem ibadah ritual yang mereka dapatkan di dalam perjanjian lama. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Betapa rendah hatinya Daud di hadapan Tuhan. Dia sadar dengan siapa dia berhadapan. Dia sadar bahwa Allah adalah Allah yang maha kudus, yang kepadanya dia telah berdosa. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Saudara perhatikan, seluruh doa Daud yang merupakan pengakuan dosa ini adalah ungkapan dari rasa takut, hormat, dan kasih kepada Allah, di mana dia mengenali dengan tepat karakter Tuhan. Sehingga waktu dia datang dan memohonkan kepada Allah akan pengampunan dosa, dia sadar dengan siapa dia berhadapan dan kepada siapa dia memohonkan belas kasih itu. Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang lahir dari emosi yang demikian. Emosi yang dihasilkan bukan secara natural tetapi supranatural oleh pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ketika saudara jatuh dalam dosa sekalipun, emosi ini yang datang dari Roh Kudus akan memimpin saudara untuk menghampiri Allah di dalam rasa takut, hormat, dan kasih yang kudus kepada Tuhan. Ketiga, menyatakan kekudusan Allah, saudara, itu berarti saudara tidak membiarkan dosa ada di dalam kehidupanmu dan kehidupan gereja Tuhan. Itu berarti orang-orang umat Allah yang beribadah harus menegakkan disiplin. Jadi ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang melulu berbicara mengenai kasih. Tetapi ibadah yang sejati berbicara juga mengenai teguran terhadap dosa. Gereja hari ini seringkali meninabobokan umat Allah dengan apa? Kasih, belas kasih Tuhan. Tetapi dia tidak berbicara mengenai dosa yang ditegor, ya, yang menyatakan akan kekudusan Allah kepada umat Allah. Disiplin, saudara, memiliki 3 tujuan. Ketika ibadah yang sejati itu yang menyatakan kekudusan Allah, ibadah itu tidak boleh tidak menegur dosa, harus menegur dosa dengan 3 tujuan. Pertama, menegur dosa adalah untuk mempertahankan kehormatan Kristus. Kristus itu terhormat bukan karena kita yang mempertahankan, itu jelas. Karena memang Kristus pada dirinya sudah terhormat, dia adalah Allah yang mulia. Tetapi saudara mempertahankan kehormatan Kristus di dalam aspek apa? Di dalam aspek saudara menaati Tuhan di dalam kekudusan. Kekudusan Allah terlihat di dalam apa? Saudara dan saya menjaga hidup kita supaya berpadanan dengan firman Tuhan. Dan tentu sekali lagi kita tidak mungkin luput dari dosa. Karena itu disiplin diperlukan. Waktu saudara dan saya mempertahankan kehormatan Kristus berarti saudara menegur dosa. Gereja yang seringkali perasaan, ya, punya perasaan itu sungkan untuk menegur dosa, saudara. Gereja itu tidak menghormati Tuhan. Gereja itu tidak menghormati Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saudara, yang menunjukkan bahwa gereja sejati harus tegur dosa. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Berbicara mengenai peran orang percaya yang harus menjadi pengaruh yang positif, membawa berkat Allah, membawa kekudusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau tidak, maka saudara dan saya tidak berguna. Tidak berguna bagi kerajaan Allah, apalagi bagi manusia. Kalau bagi kerajaan Allah tidak berguna, apalagi bagi manusia dan bagi dunia, tidak berguna. Diinjak-injak. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamir seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kalimat ini saudara menunjukkan bahwa apa sedikit ragi mengkamirkan adonan. Berarti dosa sedikit pun, jika itu engkau biarkan hidup di dalam dirimu secara personal, atau engkau biarkan itu hidup di dalam kehidupan komunitas gerejamu, maka yang terjadi adalah apa? Kehancuran bagi gereja Tuhan. Nama Kristus dihinakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan ya, bagaimana dosa daripada Akan. Dosa Akan akhirnya apa? Membuat seluruh Israel kalah menghadapi satu kota yang sangat kecil dibandingkan kota Yeriko, yaitu kota Ai. Gara-gara Akan mencuri barang yang harusnya dikhususkan bagi Tuhan, yang harusnya dimusnahkan dan diberikan bagi Tuhan. Tetapi dia ambil lalu disembunyikan ke bawah tanah. Dia gali itu di dalam perkemahannya. Waktu dia gali itu dalam perkemahannya, saudara ingat, Akan yang buat, tetapi istri anak-anaknya melihat apa yang dibuat oleh suaminya. Dan anak beserta istrinya, keluarganya di dalam perkemahan itu diam, tutup mulut. Mereka tidak mengakui dosa itu. Sampai Allah sendiri yang membukakan dosa itu secara publik. Dan apa yang terjadi? Umat Allah kalah melawan kota Ai yang lebih kecil dari kota Yeriko. Lalu Yosua merasa ini pasti ada dosa. Yosua bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan dosa siapa itu. Saudara lihat, cuma satu orang mengkamirkan semua adonan. Barang siapa yang berdosa secara personal, tetapi dia tidak membereskan dosanya dan membiarkan dosa itu hidup di dalam kehidupan dia. Bukan saja diri dia yang tercemar, tetapi suami, istri, keluarganya, dan bahkan satu komunitas itu ikut tercemar. Dan karena itu Alkitab berkata, jika engkau ingin mempertahankan kehormatan Kristus, tegur orang itu supaya dia bertobat dari dosanya. Tujuan disiplin yang kedua, saudara, sebagai sarana untuk memulihkan dan mendapatkan kembali saudara yang melakukan pelanggaran. Jadi bukan bertujuan untuk kebinasaan saudara kita, atau kita mengutuki dia biar dia binasa saja. Tidak demikian, saudara. Tetapi di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 menunjukkan bahwa tujuan disiplin, teguran terhadap dosa adalah mendapatkan saudara kita yang jatuh dalam dosa itu dibawa kembali kepada Kristus. Kita lihat Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Jadi saudara, kalimat-kalimat ini intinya adalah teguran itu bertujuan supaya membawa orang yang jatuh dalam dosa itu kembali kepada Kristus. Artinya kita yang menegur, kita juga harus menata emosi kita. Jangan sampai kita menegur, kita pikir ini kesempatan memuaskan amarah kita. Kita kutuk-kutuk saja dia ya, supaya dia binasa. Tidak demikian, saudara. Tetapi Alkitab mengajar saudara dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saudara itu berarti saudara bukan musuh. Orang-orang yang beriman ada yang jatuh dalam dosa. Saudara mendatangi dia di dalam kasih. Maka disiplin adalah perwujudan kepedulian kasih gereja. Disiplin peneguran terhadap dosa itu bukan kebencian, tetapi itu adalah wujud cinta kasih, kepedulian kita kepada saudara kita, supaya dia jangan jatuh dalam dosa dan menjadi binasa, tetapi sebaiknya dia yang adalah orang yang telah percaya dan kemudian dia jatuh dalam dosa, dia boleh bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus. Itu tujuan yang kedua. Maka disiplin harus dilandasi dengan kasih. Disiplin tidak boleh dilandasi dengan amarah untuk tujuan pembalasan dendam, tidak boleh. Disiplin saudara adalah alat untuk pengudusan, untuk menghilangkan dosa dari orang yang berdosa tersebut. Saudara baca dalam Yohanes 16 ayat 8. Allah pakai teguran, Allah pakai disiplin, Allah pakai rotan untuk membawa umat Allah lepas daripada dosa-dosanya, memurnikan mereka.
ya, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada kebenaran Tuhan, ya, tanpa dosa lagi. Jadi itu adalah proses yang Allah kerjakan di dalam pengudusan melalui disiplin. Jadi jika ada gereja yang menegakkan disiplin, yang dengan keras, dengan tegas menegur dosa, saudara harus ingat, motif saudara menegur adalah kasih, bukan pembalasan dendam. Yang kedua, waktu saudara menegakkan disiplin, saudara harus ingat, ini adalah berbicara mengenai kehormatan Kristus di dalam gereja itu, bukan tentang saudara, tetapi tentang Kristus dan karya penebusannya bagi gereja Tuhan. Ini adalah hal-hal yang membuat engkau dan saya dapat menikmati ibadah itu, dan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita boleh menikmati kemuliaan Allah. Sebab bagaimana mungkin orang dapat menikmati kemuliaan Allah jika engkau dan saya hidup di dalam keberdosaan? Tidak bisa. Maka engkau dan saya waktu mau menikmati ibadah, saudara harus ingat, objek penyembahan saudara harus benar. Prioritas dalam ibadah kita adalah firman Allah, dan harus ada kekudusan Allah yang menjadi bagian integral di dalam seluruh ibadah kita. Itu barulah kita dapat menikmati ibadah, menikmati kemuliaan Allah. Tanpa 3 hal ini, saudara tidak dapat menikmati Dia. Lalu siapakah yang beribadah kepada Tuhan? Kita tahu bahwa gereja adalah umat Allah yang beribadah kepada Tuhan. Siapa itu gereja? Mari kita lihat, dan ciri-ciri daripada gereja yang beribadah kepada Tuhan itu seperti apa. Gereja adalah umat yang beribadah, ya. Apa itu gereja? Siapa dia? Saudara dan saya membaca di dalam pengertian gereja, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kata gereja di dalam perjanjian lama, saudara, itu terbentuk di dalam 2 kata, yaitu kahal dan edah. Kahal itu berarti memanggil, dari kata kal bahasa Ibrani, kata dasarnya. Edah itu dari kata yadah, yang berarti memilih atau menunjuk atau bertemu bersama-sama di satu tempat yang telah ditunjuk. Nah, penggunaan kahal edah ini, saudara, secara bersama-sama itu di dalam teks-teks yang saya tuliskan di situ, Keluaran 12 ayat 6, Bilangan 14 ayat 5, dan Yeremia 26 ayat 17. Ini adalah 2 kata yang dipakai secara bersama-sama untuk menunjukkan kepada kumpulan jemaah. Kumpulan jemaah. Jadi gereja, konsep gereja di dalam perjanjian lama adalah, saudara, umat Israel, gereja yang terwujud di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat itu, jemaah Allah itu dipilih dan dipanggil untuk bersekutu atau berkumpul bersama di tempat yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian Allah. Jadi konsep gereja itu tidak pernah kepada individualisme, tetapi gereja itu selalu berbicara mengenai umat Allah yang dipilih dan dipanggil untuk bersekutu, berkumpul di suatu tempat yang telah ditetapkan bersama. Nah, perjanjian baru, saudara, ketika menerjemahkan 2 kata ini, saudara, itu menggunakan 2 kata eklesia dan sunagoge. Eklesia, saudara, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani kahal yang tadi kita sudah lihat pengertiannya. Terdiri dari kata ek dan kaleo yang berarti memanggil keluar, ya, memanggil keluar. Kata eklesia pertama kali digunakan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaatku atau eklesia, gereja, itu adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Yesus Kristus, yang merujuk kepada sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil keluar untuk bersekutu bersama. Jadi selalu memiliki sense persekutuan, tidak saja kepada dirinya sendiri tetapi kepada orang lain, sesama yang telah dipilih dan diselamatkan, berkumpul bersama. Sunagoge, saudara, adalah satu istilah yang juga menerjemahkan Ibrani, bahasa Ibrani edah yang tadi kita lihat di dalam perjanjian lama, yang terdiri dari kata sun dan ago, yang berarti datang atau berkumpul bersama, yang juga merujuk kepada pertemuan ibadah dan juga bangunan ibadah tempat mereka berkumpul. Saudara bisa baca dalam Matius, Kisah Para Rasul, dan juga Wahyu. Jadi mengacu kepada orang-orang yang bertemu dalam perkumpulan ibadah itu, tapi juga mengacu kepada tempat pertemuan itu sendiri. Jadi waktu saudara dan saya membaca mengenai konsep gereja, saudara, gereja di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru,
selalu ada makna persekutuan. Persekutuan di antara umat Allah yang telah ditebusnya, dan mengacu kepada tempat persekutuan, gedung atau bangunan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saya mau tekankan bahwa gereja yang beribadah bukanlah bersifat individualisme, tetapi gereja yang beribadah adalah bersifat komunal, komunitas, dipanggil keluar untuk bersekutu bersama dengan umat Allah. Nah, karakteristik gereja yang sejati, saudara, berdasarkan daripada pembahasan kata-kata di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara, kita memiliki paling tidak 3 karakteristik dari gereja yang sejati yang beribadah kepada Allah. Gereja yang sejati itu adalah gereja yang didirikan di atas Kristus. Ya, tadi dikatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja itu adalah gereja yang bersifat apostolik. Gereja itu didirikan di atas dasar ajaran para rasul, yaitu Injil Kristus yang diberitakan dalam keseluruhan perjanjian baru sebagai kegenapan dari berita para nabi di dalam perjanjian lama. Jadi waktu saudara membaca mengenai hal ini, berarti gereja yang sejati adalah gereja yang tidak dihasilkan oleh diri sendiri, tetapi gereja itu adalah gereja yang dihasilkan oleh karya Kristus. Oleh Kristus sendiri, didirikan oleh Kristus. Dan waktu Kristus mengatakan bahwa jemaat atau gereja itu, dia bukan mengatakan sekali lagi secara individualisme, tetapi komunal, komunitas umat Allah. Yang kedua, saudara, dan saya melihat bahwa karakteristik gereja yang sejati adalah esa. Gereja itu esa, gereja itu satu. Walaupun ada banyak denominasi gereja di muka bumi ini, tetapi hanya ada satu gereja yang esa. Gereja banyak denominasi, tetapi sekali lagi gereja itu adalah gereja yang satu, gereja yang esa. Kenapa? Karena hanya ada satu tubuh Kristus, bukan banyak tubuh Kristus. Hanya ada satu tubuh Kristus, satu Tuhan dan satu kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Kepala kita adalah Kristus dan dia hanya memiliki satu tubuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti upaya-upaya untuk mengadakan kegiatan oikumenis, ya, yang mempersatukan gereja, saya pikir itu tidak perlu ada. Kenapa? Karena gereja sudah disatukan. Saudara, punya gerakan oikumene adalah gerakan yang terlambat. Kenapa? Karena Yesus sudah lebih dahulu mempersatukan seluruh gereja, umat Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, dan sepanjang zaman, di mana di bawah kepemimpinan Kristus. Dan hanya satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, yang terdiri dari gereja perjanjian lama, gereja perjanjian baru, dan gereja sepanjang zaman. Hanya satu tubuh, bersatu di dalam Kristus. Maka sekali lagi, saudara, upaya-upaya ekumenis hari ini, saudara, yang kemudian membuang Kristus daripada persekutuan itu, mencoba untuk mencari persamaan dan menjadikan itu sebagai satu kesatuan, itu sesuatu yang salah. Karena namanya kesatuan, saudara, tidak pernah membuang keberagaman. Kita ini bukan uniform, kita ini adalah unity, saudara. Unity itu mengakui adanya keberagaman. Tubuh Kristus itu diumpamakan oleh Paulus, saudara, memiliki mata, telinga, tangan, kaki, mulut, hidung, macam-macam, saudara. Tetapi walaupun demikian tetap satu tubuh. Jadi sekali lagi, unity itu tidak membuang keberagaman, diversity-nya. Tetapi di dalam unity itu ada diversity. Persoalannya adalah tindakan gerakan ekumenis sekarang adalah berusaha untuk membuat uniform. Ada persamaan-persamaan yang kemudian diikatkan menjadi satu kesatuan, tetapi kemudian membuang hal yang begitu prioritas, yaitu Kristus, ya, yang menjadi pengikat, pemersatu daripada gereja Tuhan sepanjang zaman. Gereja disebut sebagai satu atau esa. Kenapa, saudara? Karena mereka hanya memiliki satu iman di dalam Kristus yang lahir dari pemberitaan firman yang benar dan dalam kesatuan pelaksanaan yang tepat dari sakramen-sakramen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu iman dalam Kristus. Iman yang sejati pasti tidak berbeda. Tidak berbeda, pasti sama. Saudara dan saya coba perhatikan di dalam sejarah penebusan. Iman yang ada di dalam Abraham adalah iman yang sama juga ada dalam Nuh, adalah iman yang sama yang juga ada di dalam Rasul Paulus, dan adalah iman yang sama yang juga ada dalam gereja zaman sekarang. Jadi iman yang sejati di dalam Kristus yang dilahirkan oleh firman itu adalah sama sepanjang zaman. Tidak ada iman yang berbeda. Kalau ada iman yang berbeda berarti dia iman yang palsu.
dan terikat dalam kesatuan pelaksanaan yang tepat dari sakramen-sakramen. Saudara, gereja sejati mengakui dua sakramen yang merupakan keberlanjutan dari perjanjian lama, yaitu sakramen Paskah yang kemudian kita rayakan itu di dalam perjamuan kudus, dan kemudian sunat yang kita rayakan di dalam baptisan. Di luar dari ini, kita tidak lagi menemukan sakramen yang lain. Apalagi sakramen orang mati, saudara. Tidak ada itu sakramen orang mati. Tapi saudara dan saya memperhatikan bahwa Alkitab menegaskan kepada kita sakramen-sakramen yang merupakan wujud daripada perayaan akan karya Kristus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Paskah, perjamuan kudus merayakan akan keselamatan. Baptisan adalah merayakan akan perjanjian Allah yang diikatkan dengan kita, yang kita sudah dapatkan itu di dalam karya Kristus melalui iman kepada Kristus saja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keesaan gereja tidak bisa dilepaskan daripada iman yang sejati dan sakramen yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Dan keesaan gereja itu terlihat juga dari 1 Korintus 12 ayat 13 yang mengatakan bahwa gereja memiliki satu roh dan satu baptisan. Satu roh dan satu baptisan. Yaitu roh yang melahir barukan engkau dan saya, yang mengerjakan iman sejati dan pertobatan sejati, pengudusan di dalam hidup engkau dan saya. Dan roh yang membaptiskan kita dengan pekerjaan-pekerjaan Dia yang bersifat supranatural, sehingga engkau dan saya dimungkinkan untuk bersekutu, bersatu dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Tanpa pekerjaan roh yang membaptis engkau dan saya, maka tidak ada union with Christ. Tidak akan ada persatuan dengan Kristus, dan itu berarti kita bukan gereja yang sejati. Gereja yang sejati yang beribadah kepada Allah adalah gereja yang didirikan oleh Kristus dan yang memiliki keesaannya di dalam Kristus. Ketiga, gereja ini yang beribadah kepada Allah bersifat universal, meliputi orang Yahudi dan non-Yahudi. Roma 10 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus. Bahkan di dalam doa Tuhan Yesus sebelum Dia ditangkap di Taman Getsemani, pasal 17 dari kitab Yohanes, Yesus berdoa untuk kawanan domba yang adalah umat Israel, tetapi juga adalah kawanan domba yang lain yang Tuhan juga gembalakan, yaitu kita yang bukan umat Israel secara lahiriah, tetapi kita adalah Israel yang rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, universal, gereja yang universal sepanjang zaman, meliputi orang Yahudi dan non-Yahudi, saudara. Merekalah yang beribadah kepada Tuhan Allah. Dengan demikian saudara, karakteristik gereja yang demikian, mereka adalah umat yang dipilih, yang ditebus oleh Allah, yang tidak hidup secara individualisme, tetapi gereja adalah individu-individu yang telah ditebus, dipanggil keluar oleh Allah untuk bersekutu bersama di dalam ibadah yang sejati. Nah, saudara, untuk aplikasinya dalam kehidupan kita hari ini, saudara dan saya tidak beribadah, bukan? Sekarang dalam situasi corona, saudara tidak datang ke dalam gedung gereja untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita. Saudara beribadah di rumah saudara. Mungkin saudara di sana, di dalam rumah saudara ada satu keluarga, tetapi ada juga yang di kos-kosan sendiri-sendiri. Jadi ibadah sendiri, saudara. Waktu saudara dan saya melihat kepada arti gereja yang beribadah ini, bagaimana saudara mengaitkan dengan pola beribadah kita hari ini? Banyak orang melegalitaskan pola ibadah dengan cara begini. Saya nggak usah pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Saya cukup dengan menonton dari internet. Saya cukup dengan beribadah saja. Puji-pujian pun saya bisa search di internet. Lalu saya menyanyi saja, mengikuti pujian yang ada di internet. Kalau saya mau cari khotbah, tenang saja, buka saja Reform 21 misalnya. Lalu saya pilih pengkhotbahnya dan kemudian saya mendengarkan khotbah. Maka saya akan beribadah kepada Tuhan di poin ini. Waktu saudara melihat kepada pengertian gereja yang beribadah kepada Allah, maka konsep ini adalah konsep yang tidak benar. Karena apa? Karena saudara sedang menghidupi suatu spirit individualisme yang tidak ada di dalam gereja yang sejati. Gereja yang sejati dipanggil keluar dari dirinya untuk apa? Bersekutu dengan umat Allah. Tetapi di saat yang sama, waktu saudara dan saya di dalam kasus yang demikian corona, saudara, apa yang saudara pikirkan tentang hal ini? Gereja, saudara, memiliki sifat yang lain. Bukan saja persekutuan yang bersifat fisik, tetapi gereja itu memiliki persekutuan yang bersifat rohani. Dan karena didirikan di atas Kristus yang kekal, maka gereja itu juga bukan saja rohani, tetapi bersifat kekal. Maka itu berarti saudara dan saya pada saat yang sama
saudara dan saya dapat beribadah bersama-sama di segala tempat dan waktu, berdasarkan kesepakatan kita di dalam jam yang telah ditentukan, dengan firman Allah yang diberitakan, dengan puji-pujian yang disampaikan. Saudara mengikuti ibadah live streaming. Di titik ini saudara tidak melanggar kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena gereja adalah gereja yang bersifat rohani, gereja adalah bersifat kekal, sehingga dia melintasi, melampaui gedung gereja. Bukan saja persekutuan yang bersifat fisik, tapi persekutuan yang bersifat rohani. Sehingga di tempat yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, saudara dan saya juga dapat mengalami persekutuan di dalam Yesus Kristus. Di titik ini saudara dan saya tidak terjatuh ke dalam poin individualisme. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menikmati ibadah adalah bukan menikmati ibadah bersifat individualisme, tetapi menikmati ibadah di dalam komunitas umat Allah, di dalam komunitas umat Allah. Lalu David Tripp, waktu dia memberikan satu renungan, saudara, yang saya sempat baca, dia mengatakan bahwa betapa pentingnya kesatuan tubuh Kristus di dalam persekutuan beribadah. Penting sekali peran tubuh Kristus sesama orang percaya. Kenapa saudara? Karena melalui orang-orang percaya kita belajar tentang Kristus, kita belajar tentang karakter-karakter Allah, kita belajar menerapkan kasih Tuhan di dalam relasi kita dengan sesama. Karena itu betapa penting gereja yang beribadah adalah gereja yang bersifat komunal, bukan bersifat individualisme. Baik, kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya untuk menikmati ibadah dengan cara pikir yang baru, dengan konsep yang baru, dan kemudian menata kehidupan ibadah kita. Jika engkau jatuh di dalam hal-hal yang berdosa saat ini, maka engkau dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan melalui firman ini untuk bertobat. Dan biarlah kita kembali lagi merefresh, memikirkan kembali lagi kehidupan kita beribadah di hadapan Tuhan dengan cara yang benar, sehingga kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam Q&A. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk anugerah Allah yang telah Engkau karuniakan melalui firman Tuhan hari ini. Kami sadar bahwa untuk menikmati kemuliaan Allah di dalam ibadah tidak dapat terlepas daripada karya keselamatan Kristus. Dan karya keselamatan Kristus itu membawa kami mengenal Allah dengan benar, menyembah Dia dengan benar, dan hidup di dalam persekutuan yang telah dikuduskan oleh Kristus, untuk boleh menikmati Tuhan, berelasi dengan sesama, dan menerapkan seluruh karya penebusan Kristus di dalam relasi kami dengan umat Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami, memampukan kami menerapkan firman ini dalam kehidupan kami secara praktis. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.